Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for
I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Seringkali kita salah menganggap bahwa kemenangan dan keberhasilan kita lebih ditentukan dari pihak di luar hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali kita salah menilai, salah menganggap bahwa keberhasilan dan kesuksesan kita ditentukan oleh orang-orang, oleh pihak-pihak di luar kehidupan kita. Padahal sebenarnya keberhasilan, kesuksesan yang akan kita nikmati, akan kita raih, sebenarnya ditentukan oleh kita sendiri. Saya mulai dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ketika manusia diciptakan dan ditaruh di Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Manusia ditaruh di Taman Eden dengan satu tugas yang jelas, memelihara dan mengusahakan. Manusia harus mengusahakan. Manusia harus melihat bagaimana itu berjalan, dipelihara dengan baik. Bagaimana mengusahakan, melihat sesuatu, menganalisanya, mencobanya, mengubahnya, membuat menjadi lebih bernilai. Itu mengusahakannya. Itulah manusia. Keberhasilan pengelolaan Taman Eden bukan pada pihak Tuhan, tapi pihak manusia. Manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk merawat dan memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Berhasil atau tidak di tangan manusia. Tuhan memberikan tugas kepada manusia. Mungkin saudara protes ketika saya mengatakan keberhasilan mengelola Taman Eden bukan pada pihak Tuhan. Mengapa? Karena sudah diberikan wewenang penuh kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Oh pasti Tuhan akan menolong. Oh pasti Tuhan akan campur tangan. Tapi manusialah yang memutuskan mau dipelihara seberapa, mau diusahakan seberapa. Saya kembali pada penyataan awal saya. Seringkali kita salah menilai bahwa keberhasilan kita ditentukan oleh pihak-pihak di luar kita. Padahal keberhasilan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Keputusan yang di dalam kita. Jiwa kita menimbang, jiwa kita merasakannya, jiwa kita mengolah akan keinginan, mengolah akan setiap hal yang baik. Lalu kita mengambil keputusan. Keputusan ini menjadi awal yang baik untuk keberhasilan. Perhatikan, keberhasilan itu ditentukan awalnya dari keputusan kita. Kita akan belajar dari Yosua. Yosua adalah penerus Musa, memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Musa membawa orang Israel dari tanah Mesir sampai perbatasan tanah Kanaan. Yosua melanjutkan tugas Musa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, menaklukkannya, menguasainya. Perhatikan, menaklukkannya, menguasainya.
Dan itu harus dilakukan dengan benar, dengan tepat. Mengapa? Karena setiap suku bangsa di Kanaan dihadapi dengan cara yang berbeda. Dari mana kita tahu itu? Dari kitab Yosua. Satu kota demi kota yang lain harus dihadapi dengan tepat. Butuh hikmat Tuhan, butuh pendampingan Tuhan. Saya perhatikan keputusannya di dalam Yosua sebagai pemimpinnya. Saya bacakan Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Dikatakan, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saya berhenti dulu di sini. Ayat yang ke-6 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau Tuhan sudah berbicara sekali, itu penting. Dan kalau Tuhan menekankan sekali lagi, maka buat Tuhan itu penting dan buat kita itu sangat penting. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena engkau yang akan memimpin bangsa ini. Bukan kuatkan dan teguhkan para pengikutmu, bukan. Teguhkan, kuatkan hatimu Yosua, hatimu. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Apa itu menguatkan hati? Apa itu meneguhkan hati? Saudara, ketika Yosua mendapatkan tugas untuk meneruskan apa yang Musa sudah mulai, maka dia memiliki beban. Seorang Musa yang begitu hebat, lembut hatinya, memimpin orang Israel, lebih dari 2 juta orang berhasil menghadapi segala macam tipe orang Israel. Dan dia sudah belajar dari Musa. Dia tahu tidak mudah. Dia tahu dia harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika Musa pergi ke kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, Yosua yang muda menanti di luar pintu perkemahan, menanti. Yosua tahu kekuatan Musa ada di dalam Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai orang Israel dengan tiang awan di siang hari, dengan tiang api di malam hari. Tidak pernah Tuhan meninggalkan umatnya. Yosua tahu itu. Tapi orang-orang Israel juga membutuhkan pemimpin. Dari seorang pemimpin inilah diputuskan arah yang benar, tindakan yang benar. Dan Tuhan tahu, Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ketika Musa masih hidup, Yosua sering mendengar nasihat dari Musa. Yosua sering dikuatkan hatinya oleh Musa ketika dia mempunyai pemikiran yang salah, mungkin ketika dia capek lelah, ketika dia mulai sedikit putus asa, ada Musa yang menguatkan dia. Tetapi ketika Musa sudah tidak ada lagi, Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menguatkan hati dengan sungguh-sungguh? Ingat tujuan dia dipanggil. Yosua dipanggil untuk memimpin orang Israel mengalahkan Kanaan, menguasai Kanaan. Dipegang itu. Ayat yang kelima menarik sekali. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang luar biasa. Yang pertama, dia pegang akan tujuan panggilannya, tujuan hidupnya. Bahwa akulah pemimpin pengganti Musa
membawa orang Israel mengalahkan Kanaan, menguasai Kanaan. Tapi berikutnya ada janji Tuhan bahwa seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai aku. Dan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi aku seumur hidupku. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Dia kuatkan itu, dia ingat-ingat itu, dia kuatkan hatinya, dia ingat-ingat itu. Saudara, dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, menyesakkan hati, apa yang terjadi dengan Yosua bisa kita pegang. Ingat akan tujuan hidupmu. Ingat akan tujuan engkau diselamatkan. Engkau menikmati kebahagiaan, engkau mengalami perubahan konsep pikir, mengalami perubahan mental, mengalami perubahan karakter. Engkau dibawa mengubah akan orang-orang sekitarmu, keluargamu. Engkau diberkati secara material, engkau punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Jaminan masa depan yang kekal. Engkau punya tujuan. Setiap orang punya tujuan. Berikutnya, ada janji Tuhan. Seperti orang-orang yang dipanggil, disertai Tuhan, dikuatkan Tuhan. Demikian juga Tuhan akan menyertai kita, menguatkan kita, membuat kita berhasil. Mari pegang dada, kuatkan hati. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan bersama aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan sudah berjanji untuk memperlengkapi hidupku, dan apapun yang terjadi ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Mari kuatkan dan teguhkan hati. Mari terbiasa menguatkan dan meneguhkan hati sendiri, supaya kekuatan demi kekuatan kita dapatkan dari Tuhan yang ada di dalam kita. Kita tidak akan terhempas, kita tidak akan kalah. Tuhan akan berikan akan strateginya. Tuhan akan latih dengan keterampilan demi keterampilan menghadapi akan kesulitan, dan Dia akan buat kita menang. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik. Berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.